Halo teman-teman semua dan juga Mner, saya Fabian Oping dengan NIM 230611020081. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video tentang yang pertama itu pengertian teknologi menurut ilmuwan dan juga teknolog beserta dengan sifat-sifat teknologi. Dan yang kedua itu saya akan membahas tentang komponen teknologi menurut pandangan umum, Zeleni, dan juga teknologi Atlas Project. Dan yang ketiga itu yang terakhir yaitu teori perubahan masyarakat. Selamat menonton. Baik, pertama-tama kita membahas tentang pengertian teknologi menurut ilmuwan dan juga teknolog beserta dengan sifat-sifat teknologi. Pengertian teknologi dari perspektif ilmuwan. Para ilmuwan melihat teknologi sebagai hasil dari proses ilmiah yang terstruktur. Dalam pandangan ini, teknologi adalah hasil dari penerapan ilmu pengetahuan dalam menciptakan alat, proses, atau sistem untuk menyelesaikan masalah nyata. Selanjutnya, teknologi dianggap sebagai konsekuensi logis dari kemajuan dalam fisika, kimia, biologi, dan cabang ilmu lainnya. Contohnya, penemuan hukum termodinamika memungkinkan penciptaan mesin uap. Dan contoh yang kedua itu penelitian biokimia menghasilkan teknologi vaksin mRNA. Selanjutnya, definisi khas menurut ilmuwan, teknologi adalah aplikasi sistematis dari pengetahuan ilmiah dan metode teknik dalam menghasilkan barang dan jasa yang berguna, didasari dari berbagai literatur sains. Selanjutnya dari perspektif teknolog. Sebaliknya, para teknolog memandang teknologi lebih pada aplikasi praktis dan fungsionalnya. Fokus mereka adalah yang pertama, apa yang bisa dilakukan teknologi, bukan bagaimana teknologi itu bekerja secara ilmiah. Yang kedua itu teknologi dipandang sebagai alat atau sistem untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kenyamanan hidup manusia. Contohnya, seorang teknisi tidak perlu memahami prinsip kuantum di balik semikonduktor, tetapi tahu cara merakit komputer. Definisi khas dari teknolog adalah teknologi adalah cara manusia menggunakan alat dan teknik untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya kita membahas tentang sifat-sifat teknologi. Teknologi memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sekedar alat atau benda fisik. Yang pertama itu dia bersifat dinamis. Teknologi terus berkembang dari waktu ke waktu. Teknologi yang canggih hari ini bisa menjadi usang di masa yang akan datang. Dan sifat yang kedua yaitu bersifat netral. Secara esensial, teknologi tidak baik atau buruk. Etika penggunaan ditentukan oleh manusia sendiri. Contohnya bom atom bisa menjadi alat pemusnah massal atau sumber energi nuklir. Dan sifat yang ketiga itu bersifat kontekstual. Efektivitas dan dampak teknologi berbeda-beda, tergantung konteks sosial dan budaya. Contohnya traktor di negara maju meningkatkan efisiensi, di negara berkembang bisa menimbulkan pengangguran petani. Dan sifat yang keempat yaitu bersifat interaktif. Perkembangan teknologi dipengaruhi oleh kebutuhan dan kebiasaan masyarakat dan sebaliknya. Contohnya smartphone berkembang karena manusia membutuhkan mobilitas informasi. Selanjutnya sifat yang kelima yaitu bersifat sistemik. Teknologi bukan hanya alat, tapi bagian dari sistem kompleks, yaitu alat ditambah manusia, ditambah metode, ditambah lingkungan, dan ditambah informasi. Selanjutnya kita membahas tentang komponen teknologi dari berbagai perspektif. Untuk perspektif yang pertama yaitu pandangan umum. Dalam pemahaman awam atau dasar, teknologi terdiri dari 3 komponen utama,
Yang pertama itu hardware atau perangkat keras. Contohnya seperti mesin, peralatan, perangkat elektronik, kendaraan, dan lain-lain. Yang kedua itu software atau perangkat lunak. Metode instruksi atau algoritma yang mengatur penggunaan hardware, termasuk prosedur kerja, sistem operasi, dan metode produksi. Dan yang ketiga yaitu brainware atau sumber daya manusia, atau orang yang merancang, menjalankan, dan mengembangkan teknologi. Tanpa brainware, hardware dan software tidak akan berguna. Selanjutnya pandangan menurut Milan Jeleny. Milan Jeleny tahun 1986 memperkenalkan model triadik teknologi yang menggarisbawahi pentingnya integrasi. Ada beberapa elemen penting. Yang pertama itu hardware atau komponen fisik dari teknologi, dan yang kedua itu software atau pengetahuan dan prosedur pengoperasian suatu teknologi, dan yang ketiga itu brainware atau manusia yang menguasai dan memanfaatkan dua komponen sebelumnya, yaitu software dan juga hardware. Ciri khas dari pendekatan Jeleny yaitu yang pertama itu menekankan kesetaraan peran manusia dalam sistem teknologi, dan yang kedua yaitu tanpa penguasaan manusia, teknologi tidak bernilai. Selanjutnya pandangan menurut Atlas Project atau UNESCO tahun 1986. Atlas Project memperluas konsep teknologi menjadi 4 komponen sistemik. Yang pertama itu teknoware atau produk fisik hasil teknologi seperti mesin, alat, dan juga fasilitas produksi. Dan yang kedua itu humanware atau tenaga kerja yang kompeten dan memiliki keterampilan teknis. Dan yang ketiga inforware atau informasi, data, dokumentasi teknis, SOP, dan juga pengetahuan. Serta yang terakhir yaitu orgaware, struktur organisasi, sistem manajemen, regulasi, dan juga budaya kerja. Contoh penerapan seperti sebuah pabrik mobil yang memiliki teknoware seperti robot perakitan, humanware seperti operator mesin, infoware seperti instruktur teknis perakitan, dan orgaware seperti struktur kerja, prosedur keamanan, dan juga sistem kontrol mutu. Baik, selanjutnya kita membahas tentang teori perubahan masyarakat. Perubahan sosial merupakan pergeseran nilai, struktur, atau cara hidup dalam masyarakat. Teknologi adalah salah satu katalis utama perubahan sosial. Beberapa teori yang menjelaskan tentang hubungan ini. Yang pertama itu teori evolusi sosial, yang menggambarkan perubahan sebagai proses bertahap dari sederhana ke kompleks. Teknologi dianggap sebagai bagian dari perkembangan evolutif masyarakat. Dan yang teori yang kedua itu teori fungsionalisme, yaitu setiap perubahan bertujuan untuk menjaga keseimbangan sistem sosial. Teknologi muncul untuk menyelesaikan disfungsi dalam masyarakat. Contohnya pandemi COVID-19 yang menyebabkan krisis pendidikan sehingga munculnya teknologi pembelajaran daring. Selanjutnya teori yang ketiga yaitu teori konflik atau perubahan sosial terjadi karena pertentangan kepentingan antara kelas sosial. Teknologi bisa memperkuat ketimpangan jika hanya dikuasai elit. Contohnya otomatisasi industri menggantikan buruh sehingga meningkatkan konflik kelas dan juga mendorong reformasi tenaga kerja. Dan teori yang keempat yaitu teori determinasi teknologi. Teori ini menjelaskan tentang teknologi bukan sekedar alat,
tetapi kekuatan utama yang menentukan arah perubahan masyarakat, struktur sosial, budaya, bahkan nilai-nilai berubah mengikuti perkembangan teknologi. Contohnya penemuan internet yang mengubah pola komunikasi sehingga munculnya budaya global digital. Selanjutnya teori yang kelima yaitu teori pilihan nasional, atau individu dan masyarakat memilih teknologi jika dianggap lebih menguntungkan secara ekonomis dan praktis. Contohnya masyarakat beralih dari TV kabel ke layanan streaming yang lebih murah dan fleksibel. Kita masuk pada kesimpulan, teknologi bukan hanya sekedar benda atau alat, melainkan entitas multidimensi yang pertama dibentuk oleh ilmu pengetahuan atau pandangan ilmuwan, yang kedua digunakan secara praktis menurut pandangan teknolog, dan yang ketiga berisi komponen fisik, manusia, informasi, dan organisasi, serta mendorong atau dipengaruhi oleh dinamika perubahan masyarakat tersebut.